Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelang Malam, gimana kabarnya nih? Saya doakan sahabat Jelang Malam sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di video sebelumnya, Andi menceritakan tentang angkernya villa yang ada di Subang ya. Nah, di akhir cerita, di part pertama, Andi ini bermimpi bertemu dengan sosok arwah perempuan dan sosok jin yang berkepala kambing. Nah, sahabat Jelang Malam, bagaimana keterusannya cerita Andi ketika Andi berlibur dengan keluarganya di villa angker yang berada di Subang? Are you ready? Sikat! Cuaca yang dingin beserta diiringi kabut yang turun dari malam menemani pagi itu. Andi, ayahnya dan Angga sedang santai di depan pelataran villa itu sambil ditemani kopi hangat. Sedangkan ibu dengan Amel, kakaknya Angga, sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan pagi alias sarapan pagi. Obrolan pagi itu dimulai dari ayahnya Andi. Semalam kalian gak apa-apa kan? Gak mengalami hal-hal yang aneh maksudnya? Tanya ayahnya Andi. Sebenarnya kalau Angga ya waktu malam agak sedikit gelisah. Gak tahu gak bisa tidur gitu. Mungkin cuacanya agak dingin. Ujar Angga. Sedangkan si Andi, dia masih seolah-olah bingung dalam artian apakah hal yang terjadi tadi malam harus diceritakan ke ayahnya. Akan tetapi bukan salah satu hal yang mustahil dikarenakan waktu malam itu mereka bertiga merasakan kehadiran sosok di luar nalar alias sosok gaib. Bagaimana tidak membuat Andi panik katanya. Karena kejadian mimpi semalam, si Andi ini merasakan benar-benar nyata. Didatangi sosok arwah perempuan dan jin berkepala kambing. Waktu itu si Andi bercerita sama gua, dia baru pertama kali dalam seumur hidup katanya mengalami mimpi yang seolah-olah nyata. Dan si Andi juga berkata bahwa kejadian mimpi itu seolah-olah mengisyaratkan atau memberikan tanda akan terjadinya sebuah misteri yang harus Andi pecahkan. Jujur saja, waktu itu, pagi itu, Andi merasa galau. Apakah harus diceritakan atau memang Andi harus merahasiakan cerita itu? Dikarenakan ketika diceritakan, takutnya merusak suasana ketika mereka berlibur. Akibat kegalauan si Andi, akhirnya ayahnya menegur Andi karena kelihatan Andi sedang bengong. "Dek, kenapa kamu kok malah bengong?" Tanya ayahnya si Andi. Sontak saja si Andi kaget karena memang dia lagi melamun. Memikirkan kejadian semalam memang benar-benar bikin Andi resah. Di dalam kegundahan hatinya ternyata Andi lebih memilih untuk menceritakan kejadian waktu semalam itu. Ketika dia bermimpi bertemu dengan sosok arwah perempuan dan sosok makhluk yang memang berkepala kambing. Sosok makhluk yang berkepala kambing ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar. Dan jujur saja, si Andi waktu itu bercerita ke gua kalau sosok yang makhluk berkepala kambing ini akan melakukan hal yang memang mencelakakan dirinya. Dalam benaknya si Andi, jangankan ke dirinya sendiri, yang Andi takutkan adalah mencelakakan keluarganya yang ada di villa itu. Akhirnya Andi pun bercerita. Enggak ya, Andi cuman lagi ngelamun aja. Jadi sebenarnya gini ya, jujur aja waktu malam itu Andi bertemu dengan sosok arwah perempuan dan sosok makhluk sepertinya sih jin ya. Tapi ini kekuatannya luar biasa sekali, bahkan auranya negatif sekali. Ketika Andi berujar seperti itu ke ayah dan ke kakaknya, otomatis Angga merubahkan posisinya dari tadi duduk santai. Sekarang seolah-olah lebih fokus ke Andi. Sedangkan ayahnya dia pun sama. Seolah-olah mengisyaratkan ada mimik kekhawatiran. Malam tadi seolah-olah Andi mengalami kejadian yang nyata ya. Untung saja Kak Angga membangunkan Andi. Ternyata alhamdulillahnya Andi hanya bermimpi ya. Ujar si Andi kepada ayahnya dan ke kakaknya. Ayah Andi terlihat menarik napas dengan berat. Sedangkan kakaknya si Angga seolah-olah menandakan wajah kegelisahannya. Pagi itu ayahnya Andi memberikan sedikit wejangan terhadap Andi dan Angga. "Dek, semoga saja kejadian malam tadi hanya sekedar bunga tidur saja. Mungkin kamu kelelahan. Tapi ayah juga akan waspada nih.
Sekarang kamu jangan banyak melamun. Nikmatin aja liburan kalian, ujar ayahnya Andi. Tak lama dari ruang tamu, ibu pun memanggil. Katanya makan pagi alias sarapan pagi sudah siap. Sontak mereka bertiga pun bergegas langsung ke tempat makan. Ya intinya mereka sarapan bersama. Di meja makan mereka tidak ada obrolan yang menyangkut tentang mimpinya Adi tadi malam. Ya intinya jangan sampai membuat ibunya khawatir. Apalagi Kak Amel, kakak perempuan si Andi ini. Jadi di tempat makan hanya mereka bercanda dan bergurau saja. Menikmati suasana liburan di villa itu. Rencananya ketika agak rada siang, Andi dan keluarganya akan berjalan-jalan ke kebun teh yang ada di sekitaran daerah Subang. Sahabat hilang malam, Andi juga menceritakan bagaimana detailnya lokasi villa yang ada di Subang ini. Disclaimer, Andi tidak menyebutkan nama villanya dan Andi juga tidak menyebutkan benar-benar secara signifikan ya. Karena ya ditakutkan ada satu lain hal yang membuat tidak nyaman. Lokasi villa ini tidak terlalu jauh dari tempat wisata pemandian air panas yang ada di daerah Sari Ater. Nah, jadi posisi villa ini bukanlah tepatnya ada di daerah Subang, tapi sudah menjadi dan sudah masuk kawasan Subang. Untuk bentuk dan ornamennya, villa ini didesain seperti rumah-rumah kolonial Belanda ya. Jadi ada tempo dulunya. Akan tetapi Andi meyakinkan dari bentuk jendela, pintu, dari desain rumah, ruangan tamu, bahkan kamar-kamarnya, memang ini desain rumah-rumah zaman dahulu. Villanya tidak terlalu besar, akan tetapi untuk halaman bisa dibilang cukup lumayan luas. Terdapat taman-taman dan pohon-pohon yang cukup lumayan, bisa dibilang itu pohon-pohon zaman dahulu. Karena dilihat dari tekstur bentuknya, dilihat dari besarnya, itu sangat besar sekali. Bisa dibilang itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Di villa ini juga di lokasinya bukan hanya villa itu saja. Ada beberapa villa di sekitarnya. Akan tetapi yang memang ornamennya berbentuk bangunan-bangunan zaman dahulu hanya villa yang ditiduri sama Andi dan keluarganya saja. Kalau yang villa yang lainnya itu lebih berbentuk minimalis katanya. Alias bangunan-bangunan villa yang sudah modern. Pagi itu diceritakan Andi yang membawa kendaraan, sementara Angga ada di samping Andi. Ayah dan ibunya serta Kak Amel ada di belakang kemudi. Tujuan pagi itu diceritakan kalau Andi dengan keluarga hanya berkeliling-keliling di sekitaran villa aja. Karena memang suasananya sangat indah sekali dengan udara yang sangat segar. Sementara Andi dan keluarga bisa menyaksikan kebun teh yang begitu luasnya. Sahabat hilang malam, saya mau kasih gambaran ya bagaimana kebun teh yang ada di Subang ya. Mengenal sejarah teh di perkebunan Ciater, ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Pemandangan yang menyegarkan berupa hijaunya perkebunan teh telah terlihat sejak kita melewati Takuban Perahu dari arah Bandung. Perkebunan teh menghampar luas ke daerah Ciater hingga ke Bukanegara, Subang. Siapapun akan tergoda untuk melakukan tea walk atau sekedar berfoto-foto sepanjang jalur ini. Namun di daerah Ciater tak hanya tea walk yang bisa dilakukan. Selain bisa menikmati keindahan kebun teh milik PT PN, para wisatawan juga bisa menambah pengetahuan tentang tanaman teh melalui kunjungan ke pabrik dan museum. Lokasinya sangat gampang. Lokasi pabrik teh Ciater ini dapat diakses melalui Jalan Raya Subang, Bandung. Sekitar 300 meter sebelum perempatan Sari Ater, kalian akan menemukan papan nama besar menuju lokasi pabrik di sekitar pangkalan angkot Ciater. Sejak beberapa tahun lalu, pabrik Ciater membuka kunjungan wisatawan yang ingin mengetahui tentang pengolahan teh. Pabrik yang didirikan sejak tahun 1990 ini banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Turis mancanegara yang banyak berkunjung ke pabrik Ciater kebanyakan berasal dari Eropa, terutama dari Inggris dan Belanda. Banyak turis Belanda yang datang untuk bernostalgia pada era kolonial atau melihat peninggalan nenek moyangnya. Sekedar informasi ya, nggak tahu sekarang berapa. Pengunjung akan dikenakan biaya sekitar 10.000 saja untuk wisatawan domestik dan 15.000 untuk turis mancanegara. Harga tersebut belum termasuk biaya untuk guide ya. Lokasi lainnya untuk menambah ilmu tentang tanaman teh ini adalah menengok sejarah perkebunan teh di Museum
teh yang terdapat di Jalan Raya Subang, Bandung. Museum ini terletak sekitar 2 km dari pabrik ke arah Subang. Bangunannya memanfaatkan sebuah gedung tua peninggalan Belanda yang kini dikenal dengan nama Gedong Bulet. Di dalam gedung ini selain bisa mempelajari perkembangan perkebunan teh, pengunjung juga dapat melihat beberapa duplikat foto, diorama, lukisan dan perkakas. Di Museum Gedong Bulet, kita dapat mengetahui awal mula masuknya tanaman teh ke Indonesia melalui tangan-tangan dingin Preanger planters yang telah mengubah hutan lebat tak terjamah di kawasan Priangan menjadi hamparan luas perkebunan teh yang tertata. Nama-nama keluarga pionir Belanda seperti Korhoven, Holle, Van Hoch, dan Bosca akan terasa mendominasi sejarah teh di Priangan ini. Sahabat Hilang Malam, sepertinya tanggung ya kalau kita nggak bahas tentang sejarahnya tentang perkebunan teh yang ada di Sari Atas Subang ini. Oke, sikat ya. Sejarah singkat PT Perkebunan Nusantara ke-9. Di dalam menguraikan pasal ini katanya berhubungan PTP Nusantara ke-7, Kebun Jalapung Subang adalah merupakan satu perkebunan yang pengelolaannya selalu berganti-ganti. Maka untuk itu mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sejarah perkebunan ini, maka membagi waktu perjalanan roda sejarah perkebunan ini dalam 3 periode. Yang ke-1 periode zaman pemerintahan Belanda, yang kedua periode zaman pemerintahan Jepang, yang ketiga periode zaman kemerdekaan yang terbagi pula menjadi 4 tingkat. Tingkat pengusaha oleh pemerintah daerah Jawa Barat, tingkat pengusaha sementara, tingkat pengusaha penuh, tingkat kembali ke tangan pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama, periode zaman pemerintahan Belanda. Pada tahun 1812, 2 orang bernama Muthe dan Sparnel memberi 2 bidang tanah yang sangat luas, ialah tanah Pemanukan dan tanah Ciasem dari pemerintah. Periode zaman pemerintahan Jepang, pada tahun 1942 mendaratlah tentara Jepang di Pulau Jawa, maka perkebunan di Indonesia pun jatuh pula ke tangan pemerintahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang dan tahun-tahun revolusi selanjutnya membawa perubahan penting bagi keadaan perusahaan perkebunan kepunyaan PT Lem itu. Kerugian yang diderita sangatlah menyedihkan, dan ternyata dari 22 buah perkebunan tidak kurang dari 10 buah perkebunan dengan luasnya 9.200 hektar. Sebagian besar telah hancur sehingga tidak mungkin diusahakan lagi. 2 buah perkebunan dikembalikan lagi kepada pemerintah. 6 buah perkebunan lainnya telah dijual. Keadaan di lingkungan Subang tidak lebih baik dari perkebunan sisa Sukamandi. 90% telah dibongkar dan hanya beberapa ratus hektar saja yang masih terdapat tanaman sisa yang tidak menghasilkan lagi. Periode zaman kemerdekaan dalam rangka konfrontasi antara negara Indonesia dengan Malaysia. Karena negara Malaysia dianggap menjadi proyek neokolonialisme dan imperialisme Inggris, maka perusahaan-perusahaan perkebunan milik Inggris yang berada di Pulau Jawa, termasuk PNT Lem, mengalami 3 fase perubahan, yaitu tingkat pengawasan oleh pemerintah Jawa Barat, tingkat pengawasan sementara, tingkat pengusaha penuh. Nah, sahabat Hilang Malam, itu sepenggal sejarah perkebunan teh yang ada di Sari Atas Subang ya. Sahabat Hilang Malam, kita kembali lagi ke sudut pandang Andi. Singkat cerita, Andi dan keluarga waktu itu sudah kembali ke villa sekitaran jam 12 tepatnya. Mereka sama-sama melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah menunaikan sholat berjamaah, Andi langsung ke kamar. Waktu itu kata Andi tidak ada acara makan siang dikarenakan mereka melakukan makan siang di luar. Katanya sambil menikmati makanan ciri khas yang ada di Sari Atas sana, yaitu salah satunya adalah ikan bakar katanya. Suasananya masih dingin ya dikarenakan masih di sekitaran kebun teh ya, alias ada di daerah perkebunan teh. Sedangkan Angga, kakaknya Andi, sama juga melakukan kegiatannya di dalam kamarnya. Andi tidak tahu. Sementara ayah dan ibunya pun melakukan istirahat siang. Kak Amel melakukan hal yang sama juga. Waktu itu Andi niatnya tidak akan tidur, akan tetapi badan ini seolah-olah menolak untuk melakukan aktivitas. Pada akhirnya ketika Andi rebahan, Andi pun tertidur pulas. Siang itu Andi berjalan melewati perkebunan yang sangat luas, pohon-pohon yang begitu menjulang tinggi, sementara semak-semak pun seolah-olah tidak terawat. Andi bertemu dengan beberapa orang yang memang notabene-nya Andi ngerasa bahwa orang ini adalah orang tipe-tipikal zaman dahulu kala.
Dan anehnya, Andi ngerasa bukan salah satu masalah waktu itu. Singkat cerita, Andi terus berjalan. Banyak orang pedesaan itu yang lalu lalang berjalan. Sesekali Andi menyapa, orang itu tidak menjawab. Hanya tersenyum saja kepada Andi. Dan Andi pun melihat asiknya anak-anak dari kampung itu sedang bermain. Walaupun siang itu udaranya sangat dingin, tapi Andi ngerasa memang siang itu ngerasa panas. Akhirnya Andi seolah-olah pengen berteduh. Berteduh di salah satu pohon yang sangat besar. Posisinya Andi duduk di bawah pohon yang rindang itu, di salah satu akar yang agak lumayan besar. Sambil berteduh, Andi menikmati suasana alam yang bisa dibilang sangat asri. Ditambah ada beberapa warga yang lalu lalang melewati Andi. Andi ngerasa sesuatu yang tidak aneh. Andi ngerasa bahwa dia adalah waktu itu penduduk asli daerah sana. Tanpa si Andi sadari, dari salah satu rumah yang berbentuk rumah zaman kolonial Belanda, ada salah satu orang perempuan yang bisa dibilang waktu itu Andi bilang seumuran. Akan tetapi perempuan itu adalah Indo-Belanda ya, atau bisa dibilang bukan penduduk pribumi. Dan benar saja, perempuan itu menghampiri Andi dari kejauhan dengan paras yang sangat cantik, rambut panjang. Perempuan itu tersenyum kepada Andi. Sontak secara refleks, Andi pun membalas senyumannya. Dan anehnya lagi, Andi merasa tidak ada hal-hal yang bisa dibilang di luar nalar ya, atau hal-hal yang mencurigakan pada saat kejadian itu. Maaf Kang, sedang apa Akang di sana? Sebagai informasi ya, Akang itu panggilan abang ya ke saudara laki-laki atau ke salah satu orang yang lebih usianya dianggap lebih tua ya. Jadi panggilan orang Sunda itu Akang ya. Tanya wanita yang berparas cantik dan berambut panjang. Sontak saja Andi menjawab, "Oh iya, saya lagi neduh. Maaf jika saya mengganggu," jawab si Andi. "Tidak, tidak kok Kang. Perkenalkan, nama saya Jamilah. Rumah saya di sana." Perempuan itu sambil menunjukkan telunjuknya ke arah rumah yang memang bentuknya rumah Belanda itu ya. Nah sedangkan Andi pun sama, memperkenalkan dirinya. "Oh, nama saya Andi. Tadi saya sehabis jalan-jalan, cuacanya agak panas. Pas saya lihat ke sini ada pohon yang begitu rindang. Jadi saya istirahat dulu," jawab Andi sambil tersenyum. Entah berapa lama Andi dengan Jamilah ini melakukan obrolan yang sangat bisa dibilang seru ya. Hingga akhirnya terdengar suara panggilan memanggil nama Jamilah. Andi lihat waktu itu posisinya ada di rumah yaitu rumah Jamilah. Badannya memang posturnya tinggi besar, bule ya jelas. Andi langsung berpikir bahwa itu bisa jadi ayahnya Jamilah karena memang mukanya Indo gitu, yang berkebangsaan Eropa. Sontak Jamilah kaget dan seolah-olah mimik mukanya seperti ketakutan. "Kang, maaf, saya pulang dulu karena ayahku sudah memanggil," ujar Jamilah sambil meninggalkan Andi. Andi melihat dari jauh ayahnya Jamilah ini sambil mengangkatkan tangannya seolah-olah kayak pakai bahasa luar negeri gitu katanya, lagi memarahi Jamilah dikarenakan mungkin Jamilah ini mengobrol dengan sosok yang tidak dikenal alias sosok asing. Sementara Andi pun melihat sosok perempuan yang diprediksikan bahwa perempuan itu adalah ibunya. Akan tetapi ada yang beda. Kalau ibunya memang benar-benar wajah asli pribumi. Andi pun tidak menunggu lama. Sontak Andi pun langsung bergegas. Ya nggak tahu. Dalam situasi itu Andi bingung mau kemana. Dan akhirnya Andi pun jalan. Tidak jauh dari rumahnya Jamilah, Andi sambil jalan menghafal-hafal namanya karena tersirat kepikiran takut lupa katanya. Dan akhirnya Andi menemukan sebuah warung kecil ya di sekitaran jalan pelataran yang Andi lewati. Tidak lama si Andi pun beristirahat. Seolah-olah pengen membeli sesuatu yang memang bisa mengisi perutnya. Karena siang itu Andi ngerasa kelaparan. Singkat cerita, setelah sampai di warung itu, ibu pemilik warung dan si bapak pemilik warung seolah-olah aneh menatap Andi. Si bapak itu, bahkan si ibu warung itu melihat Andi dari kaki sampai kepala. Mungkin Andi berpikiran apa yang dia kenakan atau baju yang dia kenakan bahkan celananya seolah-olah beda dengan yang lainnya. "Silakan Den, duduk dulu," ujar si bapak pemilik warung. "Ya Pak, terima kasih." Sebelum Andi duduk, Andi melihat-lihat dulu makanan yang ada di warung itu. Akan tetapi Andi pun tidak merasakan aneh
seolah-olah terbiasa dengan makanan itu. "Oh ya Pak, maaf, sekalian kopinya ya Pak," ujar si Andi ke bapak pemilik warung itu. "Oh iya, baik Den, mangga, ditunggu ya," jawab si bapak warung itu. Andi bercerita, ada hal kejanggalan ketika berada di warung itu. Kalau si Andi dengan si bapaknya, dia biasa saja ngobrol. Akan tetapi, ada raut seolah-olah seperti yang aneh yang diperlihatkan sama si ibu warung. Bisa dibilang ya istrinya si bapak. Seolah-olah menatap tajam terus ke si Andi, mengisyaratkan sesuatu yang memang penuh dengan misteri dan tanda tanya. Sambil memakan makanan yang dipilih Andi, Andi pun meminum kopi yang sudah dibuatkan sama si bapak warung. Dan akhirnya Andi membuka pembicaraan yang agak serius dengan pemilik warung itu. "Oh iya Pak, maaf saya mau nanya punten. Kalau Neng Jamilah itu siapa ya Pak?" tanya si Andi. "Oh Neng Jamilah," jawab si bapak pemilik warung. "Iya betul Pak, barusan saya ketemu," jawab si Andi lagi. Akhirnya si bapak pemilik warung itu menjelaskan siapa sosok Jamilah, bahkan silsilah keluarganya. Jadi keluarganya Jamilah ini pemilik perkebunan teh yang ada di Jawa Barat. Bisa dibilang saudagar. Si bapak pemilik warung ini tidak luput menceritakan juga ke Andi bahwa ada sesuatu yang bisa dibilang hal-hal yang tidak seperlunya diceritakan ke Andi. Akan tetapi si Andi seolah-olah menerimanya saja ketika si bapak warung ini bercerita. "Cuman kalau Neng Jamila itu tidak pernah main sama anak kampung di sini. Makanya bapak heran kalau kamu tadi habis bertemu dengan Neng Jamila," ujar si bapak warung. "Oh gitu ya Pak," ujar Andi menyelidik. "Betul nak, memang di kampung ini akhir-akhir ini ada kejadian yang sangat mencekam. Ada beberapa warga meninggal secara misterius, bahkan tidak sakit dulu," ujar bapak warung itu membuat Andi agak sedikit merinding. Sebenarnya kejadian ini sudah dari dulu, akan tetapi beberapa pekan ini kejadian ini mulai terulang kembali, ujar penjelasan si bapak warung. "Sebenarnya Aden ini dari mana?" tanya si bapak warung. Andi menceritakan ke gua bahwa waktu itu ketika ada pertanyaan seperti itu seolah-olah Andi menjawab dengan secara lancarnya. Dan Andi pun seolah-olah tidak sadar. Dan akhirnya obrolan pun semakin seru alias semakin lama kata Andi. "Bisa jadi Den, kalau orang tuanya Jamila takut terjadi apa-apa sama Jamila. Karena kan kurang lebih setahun yang lalu kakaknya Jamila meninggal secara misterius juga," ujar penjelasan si bapak warung. Sementara si ibu warung hanya terdiam saja dan tetap memperlihatkan mimik yang sangat sinis kata Andi. "Oh begitu ya Pak, kok bisa ya Pak?" tanya Andi menyelidik. "Bapak juga tidak tahu Den, cuman Bapak berpesan kamu hati-hati ya kalau sedang bermain dengan Jamilah, apalagi ke rumah itu," ujar bapak warung. Dengan penjelasan si bapak warung, Andi bercerita juga ke gua. Dia semakin penasaran dan anehnya Andi waktu itu merasa bahwa dia berada di alam yang memang bukan alamnya Andi alias di alam gaib. Andi mulai peka, Andi mulai merasakan hal-hal yang di luar nalar alias banyak sekali aura-aura negatif yang memang Andi rasakan waktu itu. "Maaf ya Pak, kalau saya boleh tahu, sekiranya Bapak sudi juga bercerita, kira-kira kejadian yang meneror warga kampung ini apa ada hubungannya Pak dengan keluarganya Jamilah?" tanya Andi. Ketika ada pertanyaan Andi ke si bapak warung itu, tiba-tiba si bapak warung itu menghela napas yang sangat berat. Bahkan Andi memperlihatkan si ibu pun seolah-olah berpindah posisi duduknya, langsung merubah beranjak pergi entah kemana. Dengan kondisi itu Andi tahu kalau si bapak akan bercerita. Makanya Andi pun agak sedikit mendekat, menggeser duduknya. "Banyak warga kampung sini Den yang meninggal secara misterius, bahkan secara tragis. Dan banyak juga warga sini menuduh kalau keluarganya Jamilah melakukan ritual yang memang dilarang oleh agama, yaitu bersekutu dengan iblis." Tiba-tiba saja Andi langsung bergetar. Andi terbangun dari tidurnya. Andi merasakan tubuhnya berkeringat dengan deras, bahkan kepalanya sedikit sakit. Singkat cerita,
Andi beranjak dari kasurnya dan melihat jam sekitar jam 3. Jelas, waktu itu adalah waktu azan asar. Bisa dibilang waktu sholat asar. Andi tidak langsung keluar. Andi terduduk di kasur sambil memikirkan apa yang dialami oleh Andi saat itu. Ada satu keanehan yang Andi ceritakan lagi ke gua. Jadi sekitaran jam 3 jam 4 kalau orang lagi istirahat atau tidur, itu yang wajarnya ketika bangun tidur. Apa yang Andi rasakan biasanya yaitu lapar. Nah ini Andi seolah-olah merasa perutnya itu seolah-olah terisi penuh, benar-benar kenyang. Dan yang lebih mengherankan Andi adalah ketika Andi melihat kaos bajunya ada tumpahan kopi. Ya, Andi bercerita juga ketika dia minum kopi agak sedikit tumpah karena panas dan tumpahlah ke bajunya. Noda kopi itu kebawa sama alamnya Andi. Andi keluar untuk mengambil wudhu dan Andi pun berinisiatif akan menceritakan ini ke Kak Angga, yaitu ke kakaknya. Setelah melakukan sholat asar, Andi pun langsung mencari Kak Angga. Ternyata Kak Angga ini sedang bersantai di kolam renang di belakang. Ketika menuju ke kolam renang yang ada di belakang, otomatis dari lantai 2 dari kamar, ruang tamu, balkon, bahkan saat Andi menuruni tangga, Andi masuklah ke ruang tamu dan Andi pun keluar itu nggak lewat dapur, jadi lewat pintu depan. Andi memerhatikan ornamen si rumah itu. Dia langsung Andi teringat dengan mimpinya. Seolah-olah bentuk rumahnya itu mirip rumah dengan rumahnya Jamilah. Kok ini mirip rumah Jamilah ya? Apa benar mimpiku tadi seolah-olah mempertandakan ada sesuatu yang memang aku sendiri harus pecahkan? Ujar Andi dalam hati. Akhirnya si Andi penasaran dong. Sebelum menghampiri kakaknya si Angga, Andi langsung ke halaman depan rumahnya. Dan Andi berposisi itu benar-benar di depan rumahnya. Seolah-olah Andi lagi memperhatikan sudut demi sudut letak rumah itu. Si Andi ini masih belum yakin. Pada akhirnya Andi bergegas ke halaman belakang, yaitu yang ada kolam renangnya. Tepatnya yang ada Angga atau kakaknya yang lagi bersantai. Akan tetapi sebelum menghampiri Angga, si Andi ini langsung ambil posisi berdiri di atas pohon yang rindang itu. Dan seolah-olah mempraktekkan kejadian alam mimpinya. Sontak saja kakaknya terheran melihat adenya bertingkah seperti itu. "Woi, ngapain lu Ndi? Malah duduk di situ?" tanya Angga sambil berteriak. Dan Andi pun hanya melambaikan tangannya. "Sebentar Kak," jawab Andi di seberang kolam. Ketika si Andi ini ada di posisi di bawah pohon yang rindang itu, Andi semakin yakin dan meyakinkan 100% bahwa yang terjadi dalam mimpinya tadi siang bahwa benar-benar di rumah ini. Rumah yang dipakai untuk berlibur keluarganya. Astagfirullah, apa ada kaitannya dengan Jamilah? Ujar si Andi dalam hati. Setelah si Andi ini yakin kalau rumah itu adalah rumah yang selalu ada dalam mimpinya, Andi segera menghampiri kakaknya. Beralih ke sudut pandang Jamilah, Robert William van de Hoek adalah salah satu pengusaha keturunan Indo-Belanda. Entah keturunan dari nenek moyang yang keberapa, William ini adalah saudagar terkaya di daerahnya. Memiliki perkebunan yang luas dan peternakan yang sangat banyak. William ini adalah keturunan Indonesia Belanda. Ayahnya orang Belanda asli, sedangkan ibunya adalah asli dari pribumi. Dengan kehidupan William yang serba mewah dari sejak kecil, sehingga ketika William beranjak dewasa, kehidupan William adalah berpoya-poya, minum anggur, berjudi, serta bermain perempuan. Uang yang setiap harinya William habiskan seolah-olah tidak akan pernah habis. Mungkin bisa saja dikarenakan saking kayanya. Pada suatu malam diadakanlah pesta rakyat. Sontak saja bagi warga itu adalah hiburan yang memang jarang-jarang mereka jumpainya. Ya benar saja, karena kebiasaan warga desa adalah bercocok tanam alias bertani. Kondisi malam itu sangatlah ramai. Hampir bisa dibilang semua warga desa berdatangan ke acara pesta rakyat. William beserta teman-temannya pastinya selalu hadir di acara-acara besar. Di malam itu William bersama rekan-rekannya menghampiri sebuah panggung yang dipenuhi dengan warga sekitar. Sontak saja ketika rombongannya William datang, seolah-olah warga pun menyingkir memberikan jalan ke rombongannya itu. Ya jelas saja
rombongannya juragan. Di panggung yang cukup megah pada zamannya itu, William terpukau karena disuguhkan dengan tarian adat. Ada sekitar 5 orang penari yang memang sedang berenggak-enggok mengiringi musik gamelan. Di kala itu, mata William tak henti-hentinya melihat salah seorang perempuan yang berpakaian kebaya merah. Tak segan William dan rombongannya menyawer dengan banyaknya. Tak segan William dan rombongannya menaiki panggung itu. Mereka menari dengan penuh kegembiraan. Singkat cerita, di sanalah perkenalan antara William dengan Aisyah. Ya, Aisyah ini adalah seorang penari dan ternyata ayahnya Aisyah ini adalah seorang kepala desa di kampung sebelahnya William. Sontak saja, William tidak kenal dengan sosok Aisyah. Di sanalah perkenalan William dan Aisyah hingga sampai ke jenjang pernikahan. Kembali ke sudut pandang Andi. Setelah si Andi yakin bahwa villa itu adalah villanya Jamilah, Andi langsung bercerita apa yang Andi alami. Kejadian yang baru tadi Andi alami bisa jadi salah satu pertanda yang memang Andi harus selesaikan. Andi berkesimpulan dengan Angga. Bisa jadi bahwa arwah Jamilah ini akan menyampaikan sesuatu ke Andi dan berhubungan langsung dengan villa yang ditempati mereka pada saat sekarang liburan. Kalau begitu, Ndi, kamu waspada aja. Setelah ini kita ceritakan juga kepada ayah. Sahut kakaknya si Angga. Obrolan adik kakak pun seketika berhenti karena azan maghrib sudah berkumandang. Mereka melakukan kewajibannya. Menjelang malam, Andi melihat Kak Angga sedang berbincang serius dengan ayahnya. Sementara ibu dan Kak Amel sedang santai di ruang tamu. Si Andi lebih memilih kembali ke kamarnya. Dan entah berapa lama, tiba-tiba ayahnya Andi dan Angga memanggil si Andi. Mereka mengobrol dengan serius di balkon atas. Sengaja obrolan mereka supaya tidak terdengar oleh ibunya dan Kak Amel. Di, kalau memang itu benar apa yang kamu alami, ayah pesan kamu jangan intinya lepas dari doa. Lagian besok ayah udah memutuskan kita pulang. Sebenarnya Andi dan keluarga akan pulang di hari Minggu pagi. Dengan kesepakatan ayahnya atas penuturan Angga, akhirnya ayah Andi memutuskan untuk besok pagi segera pulang. Iya ya, lebih baik kita pulang besok saja, ujar Andi. Seketika mereka bertiga dikagetkan. Ada suara teriakan dari ibunya di bawah. Mereka langsung saja bergegas turun. Dan benar saja, rasa khawatir itu kontan terjadi kepada ibunya Andi dan Angga. Sontak ayahnya Andi menenangkan istrinya yang sedang menangis. Kak Amel pun terlihat seperti orang yang kebingungan. Lah, ini kenapa Kak? Kok ibu tiba-tiba menangis histeris kayak gini? Tanya Andi. Justru itu Ndi, kakak juga gak tahu. Tadi ibu pamitkan ke dapur. Katanya sih mau beres-beres. Tapi gak lama tiba-tiba ibu menjerit-jerit dan langsung nangis histeris seperti ini Ndi. Jawab Kak Amel. Ibu sudah agak tenang. Ibu posisinya duduk di ruang tamu. Sedangkan ayah dan Kak Amel sedang memijit-mijit ibu. Aku dan Angga duduk di depan berhadapan dengan ibu. Setelah merasa tenang, ibunya Andi pun bercerita. Ya, tadi kan ibu lagi beres-beres. Nah, tiba-tiba ibu ada yang memperhatiin di jendela. Dan gak tahu ya, tiba-tiba semua badan ini merinding. Ibu penasaran. Ternyata ada sosok makhluk yang berkepala kambing ya. Pokoknya mengerikan. Kalau bisa cepet pulang ya. Begitulah penuturan ibunya Andi. Sontak saja si Andi langsung kaget. Dak. Bahkan raut wajah Kak Angga langsung mengisyaratkan rasa kegelisahannya. Termasuk ayahnya Andi pun sama. Karena apa yang diceritakan Andi itu memang benar. Iya Bu, rencananya besok pagi kita pulang ya. Kalau malam ini sepertinya tidak mungkin. Apalagi di daerah sini kalau malam berkabut Bu. Bahaya, ujar ayahnya si Andi. Nah sekarang Amel, Angga dan kamu Andi beres-beres. Biar besok pagi kita langsung pulang. Ujar ayahnya si Andi memerintahkan kepada 3 anaknya. Dan malam ini tidak ada acara keluar. Jangan ada yang nongkrong di luar. Langsung saja kalian istirahat. Perintah ayahnya Andi. Sontak saja Andi, Angga dan Kak Amel langsung kembali ke kamarnya masing-masing. Mereka membereskan pakaian dan alat-alat yang dia bawa dari rumahnya. Agar supaya semuanya siap dan rapi ketika besok pagi mereka langsung pulang saja. Waktu menunjukkan jam 9. Tiba-tiba hujan di luar sangat deras. Ditambah suara petir yang menggelegar bersahutan. Sontak saja
dari sudut pandang Angga ini ya. Si Angga ini mulai sadar ketika ingat adiknya si Andi. Biasanya ketika melakukan sholat isya, dia selalu mengetuk pintu atau mengajaknya untuk berjamaah. Akan tetapi dia baru tersadarkan Andi tidak keluar lagi, bahkan tidak ada suara di kamar. Sontak saja Angga mulai gelisah dan berlari ke kamarnya Andi. Saking khawatirnya, Angga pun tidak mengetuk pintu, langsung saja membukakan pintu kamarnya Andi. Serak, benar saja rasa khawatir itu terjadi. Angga tidak melihat Andi di kamarnya, tapi Angga masih positif. Bisa jadi Andi di kamar mandi. Angga pun langsung berlari ke kamar mandi, kosong. Lari ke arah balkon, kosong. Mulailah di sana Angga merasa lemas, benar-benar lemas, dan rasa khawatir itu tidak bisa Angga ungkapkan dengan kata-kata. Angga duduk sejenak di balkon. Kalau langsung memberitakan kehilangannya Andi saat ini akan membuat ayah dan ibunya, bahkan Kak Amel ngerasa gelisah. Atau bisa jadi dia shock berat. Akhirnya dengan segala kekuatan Angga memanggil sosok gaib alias temannya terdahulu, yaitu sosok Desi. Tidak lama Angga mencium bau wangi. Ya memang sulit diungkapkan dengan kata-kata juga. Ini adalah wangi Desi. Assalamualaikum Kakang. Waalaikumsalam Des. Seketika Angga mengungkapkan apa rasa gelisahnya dan apa penyebabnya dia manggil Desi. Desi sudah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah tahu apa yang terjadi terhadap Andi. Maafkan saya Kang. Saya sebenarnya sudah tahu dan sudah merasakan. Sudah beberapa kali aku mencoba menghadangnya. Akan tetapi makhluk itu adalah jin yang bersekutu dengan setan. Kekuatannya sangat besar Kang. Tutur Desi kepada Angga. Sontak saja Angga langsung gelisah. Terus bagaimana Des? Apakah ada solusinya? Dan sekarang kamu tahu nggak? Sekarang Andi di mana dan keadaannya bagaimana? Tanya Angga kepada Desi. Jangan khawatir Kang. Panglima Belang sedang menghadangnya. Untuk keberadaan Andi sekarang, Andi ada di bawah pohon besar itu Kang. Akan tetapi hanya raganya saja. Untuk sukmanya Andi ditahan sama jin yang berkepala kambing itu. Setelah mendengarkan penuturan Desi, Angga pun tidak berbasa-basi. Angga langsung berlari ke tempat yang dimana ditunjukkan Desi. Ya, tepatnya di belakang halaman villa itu. Dengan hujan yang begitu lebatnya, Angga berlari menghampiri Andi. Dan benar saja, sosok Andi tergeletak begitu saja di bawah pohon besar itu. Tanpa banyak basa-basi, Angga pun langsung mengangkat tubuh Andi. Dengan dibantu dengan kekuatan Desi, tubuh Andi pun terasa ringan ketika diangkat sama Angga. Sengaja Angga tidak menginformasikan dulu kepada orang tuanya. Setelah sampai di kamarnya Angga langsung menggantikan pakaian yang begitu basahnya terhadap Andi. Sementara Angga pun sama, mengganti bajunya yang tadi kehujanan. Angga menepuk-nepuk pipinya Andi. Di, bangun Di. Lu kenapa Di? Bangun. Tidak ada sedikit pun pergerakan dari Andi. Andi tetap tertidur alias menutup matanya. Ini gimana Des? Kamu bisa bantu nggak? Ujar Angga. Saya akan membantunya Kakang dengan segala kekuatan saya. Akan tetapi untuk sementara ini saya hanya bisa melindungi raganya saja. Sementara Panglima Belang lagi berusaha Kang. Dan baiknya Andi segera dibawa pulang Kang malam ini juga. Dan saya akan pastikan insya Allah Akang dengan keluarga akan selamat sampai tujuan. Ujar penjelasan Desi ke Angga. Dan Angga pun bergegas langsung turun ke bawah. Menginformasikan ke keluarganya. Sudut pandang Andi. Andi di kamar sedang membereskan peralatan-peralatan yang kemarin dibawa dari rumahnya untuk berlibur ke villa. Tiba-tiba Andi dikejutkan dengan suara panggilan minta tolong. Memang suara itu tidak terlalu jelas dikarenakan kondisinya di luar hujan agak sedikit deras. Akan tetapi Andi yakin bahwa tadi mendengar suara yang minta tolong. Dan suaranya tidak asing bagi Andi. Siapa ya? Kok mirip suara Jamilah? Ujar Andi dalam hati. Sesekali Andi menajamkan pendengarannya. Sontak saja yang kedua kalinya tetap ada panggilan minta tolong. Sumber suara tepat di luar jendela. Sontak saja Andi membuka jendela. Benar saja Andi melihat sosok Jamilah sedang diseret ke arah pohon yang besar itu. Andi menajamkan matanya karena di luar sana hujan agak begitu deras. Benar saja sosok tinggi besar itu adalah jin yang berkepala kambing itu. Entah refleks atau kayak gimana,
Si Andi ini loncat dari jendela. Si Andi langsung mengejar sosok Jamilah. Setibanya di sana, langsung saja Andi berteriak, "Berhenti, dasar jin laknat. Apa yang sedang kau lakukan terhadap temanku?" Jin yang berkepala kambing itu melirik ke arah Andi. Dengan matanya yang memerah, tiba-tiba makhluk itu hanya tertawa dengan menggelegar. "Jangan kau ikut campur anak manusia. Dia adalah tawananku. Dan dialah adalah persembahanku." Oh, Sontak si Andi kaget dan si Andi pun mundur 2 tombak ke belakang untuk langsung berkuda-kuda. Andi merapalkan doa-doa kuncian, akan tetapi hanya pengaruhnya sedikit saja. Tidak lupa teman gaibnya pun dipanggil. Secepat kilat Desi ada di samping Andi. Tanpa aba-aba dari Andi, Desi langsung melesat seolah-olah menubruk ke makhluk itu. Terdengar suara dentuman yang sangat keras, benar begitu keras. Andi langsung menolong Jamilah dan langsung membawanya ke kamar Andi tanpa memberitahukan ke Kak Angga. Ya karena ditakutkan dimarahin, alasannya seperti itu. Singkat cerita, setelah mengeringkan tubuhnya, Jamilah pun memakai baju Andi seadanya. "Jamilah, sebenarnya ini ada apa?" tanya Andi. Disinilah Jamilah bercerita semuanya ke Andi. Sudut pandang Jamilah. Tidak lama dari pernikahan William dengan Aisyah, mereka dikaruniai anak laki-laki pertamanya yang bernama Jerry. Semakin komplitlah kebahagiaan mereka. 2 insan yang saling mencintai ditambah dengan mendapatkan omongan yang sangat cepat, yaitu anak pertamanya anak yang sesuai diharapkan, yaitu Jerry, anak laki-laki pertamanya. Di usia Jerry 2 tahun, kebiasaan jelek William pun seolah-olah kambuh lagi, bahkan menjadi-jadi. Hampir tiap malam William pergi hiburan bareng dengan rekan-rekannya. Awalnya sang istri bersabar. Akan tetapi rumor dari beberapa warga yang menyatakan bahwa kebiasaan William itu adalah salah satunya bermain perempuan. Pada malam itu Aisyah memergoki suaminya William lagi bersenang-senang dengan perempuan. Singkat cerita, sang istri pun minta diceraikan dan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi William tidak menggubrisnya, seolah-olah tidak mendengar apa permintaan dari istrinya, yaitu Aisyah. Dengan tanpa pikir panjang, Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Waktu itu pun Jerry masih berusia 3 tahun. Kurang lebih 1 minggu di rumah orang tuanya, Aisyah merasakan tidak enak badan, bahkan sering mual-mual dan mencium bau beberapa makanan pun dia malahkan muntah. Dan apa yang ditakutkan Aisyah malah terjadi. Aisyah hamil anak kedua. Orang tua Aisyah tidak tahan melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Akhirnya ayahnya Aisyah alias bapaknya, Bapak Kades, langsung mendatangi William untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Sontak ketika William mendengar bahwa istrinya sedang mengandung, William menjemputnya. Dan pada singkat cerita akhirnya mereka rujuk kembali, damai. Aisyah merasa senang begitu banyak perubahan terhadap suaminya William. Karena kan posisinya Aisyah ini sedang mengandung. Singkat cerita, akhirnya Jamilah pun lahir ke dunia ini. Jamilah adalah anak kedua dari William dan Aisyah. Mereka menjalani kehidupan dengan bahagia. Akan tetapi, di balik lahirnya Jamilah, ada perihal yang sangat konflik, yaitu perlahan-lahan usaha milik William semakin merugi, alias William mendekati bangkrut. Jerry dan Jamilah waktu itu sudah beranjak mulai dewasa. Mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Siang itu, Jerry dengan Jamilah sedang berada di halaman rumahnya. Mereka sedang asik bermain. Tiba-tiba ada beberapa pegawai bapaknya yang mendatangi ke rumahnya. Mungkin kalau pada zaman sekarang Jamilah dengan Jerry kepo. Apa yang mau diberitakan sama pegawai ayahnya. Ternyata lahan pertanian ayahnya ketika sebentar lagi mau dipanen terjadi kebakaran. Sontak saja ayah Jamilah langsung berlari melihat perkebunan yang terbakar itu. Tak ada menyisakan, semuanya habis terbakar. Singkat cerita, William mengalami kebangkrutan. Entah ide dari mana atau saran dari siapa, William nekat melakukan ritual pesugihan yang bersekutu dengan jin. Syaratnya, setiap malam bulan purnama, kau harus menumbalkan nyawa manusia. Siapapun itu. Waktu itu William tidak berpikir panjang akan resikonya nanti. William mengiyakan alias menyetujui
perjanjian dengan setan itu. Malam bulan purnama pertama, korban sudah ditumbalkan. Malam itu, sontak warga digegerkan atas penemuan mayat yang bentuknya sangat mengerikan. Perut tercabik-cabik, bahkan isi perut pun terdedel keluar, sangat mengerikan. Sebagian banyak warga atas meninggalnya, sebut saja Herman, bisa dikarenakan dimangsa binatang buas. Warga setempat tahu bahwa Juragan William ini mengalami kebangkrutan dan beberapa mengalami banyak gagal panen. Akan tetapi pada tahun itu bisnis Juragan William meningkat lagi, alias Juragan William ini kembali bangkit dari keterpurukannya. Menghadapi tahun kedua, William lagi-lagi mencari mangsa untuk dijadikan tumbal pesugihannya. Sebut saja Jaka. Jaka ditemukan salah satu warga meninggal dengan sangat mengenaskan. Sontak saja kejadian ini malah menjadi misteri bagi warga setempat. Sejak kejadian itu, keamanan di kampung semakin ditingkatkan. Ronda-ronda malam, patroli malam pun seolah-olah telah menjadi kewajiban tiap warga ketika menuju malam hari. William sangat senang karena hartanya semakin berlipat ganda. Bahkan tanahnya, perkebunannya tidak sama sekali mengalami lagi yang namanya gagal panen. Bahkan hasil dari peternakannya selalu ditawar dengan harga tinggi. Malam itu tepat 1 bulan dari tragedi meninggalnya Jaka. Ketika William sedang tidur, selalu datangi dengan sosok jin itu. Ya, jin berkepala kambing. Di bulan itu, jin itu meminta lagi tumbal pesugihannya. Dan sayangnya, William tidak mengubrisnya karena dari perjanjiannya dia ingat kalau pesugihannya itu, persembahannya itu hanya dilakukan ketika bulan purnama saja. Bisa dibilang tiap tahun saja. William merasa aneh karena sudah 3 hari 3 malam dia dimimpikan hal serupa, meminta tumbal pesugihannya lagi. Dan tetap saja William tidak menanggapinya. Akibat dari lalainya William, hal yang tidak terduga terjadi kepada anaknya sendiri, yaitu Jerry. Dalam mimpinya William, jin yang berkepala kambing itu mencabik-cabik perutnya Jerry ketika Jerry sedang tidur. Sontak saja William terbangun dan langsung menghampiri kamar anaknya itu. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata dalam mimpinya itu benar. Jerry ditemukan tewas. Dari kejadian itu sontak saja warga memastikan bahwa beberapa orang yang meninggal dengan tragis itu adalah perbuatannya William. Bahkan banyak sekali yang merumorkan bahwa keluarga William melakukan persekutuan dengan iblis. Walaupun hartanya terus berlipat ganda, rasa kesedihan atas kehilangan anaknya Jerry tetap ada di raut William. Kurang lebih setelah 2 tahun setelah terjadinya meninggalnya Jerry, William dimimpikan hal yang aneh lagi. Ya, sontak saja William dimimpikan bahwa jin berkepala kambing itu meminta tumbal anaknya yang bernama Jamilah, anak bungsunya, anak perempuannya. Untuk kejadian sekarang, William tidak tinggal diam. William mencari orang-orang pintar, bahkan orang yang ahli spiritual agar bisa membentengi Jamilah. Entah berapa banyak paranormal, orang spiritual, bahkan dukun, semua menjawab tidak sanggup karena kekuatan jin ini sudah bersekutu dengan iblis, sangat kuat katanya. Dan hari itu tiba. Keluarga William sedang berkumpul di ruang tamu. Aisyah dan Jamilah anaknya. Mereka sedang asik meminum teh hangat dan memakan beberapa cemilan yang ada di meja. Dan tiba-tiba saja Jamilah tersedak. Akan tetapi ketika tersedak, Jamilah mengeluarkan darah. Begitu banyaknya, sontak saja Aisyah sebagai ibunya Jamilah menjerit sangat kerasnya melihat keadaan anaknya tiba-tiba memuntahkan darah. Dan darah itu tidak hanya keluar dari mulut saja, akan tetapi dari mata, dari telinga, bahkan seolah-olah perutnya tiba-tiba membesar. Dan tidak menunggu lama, setelah kejadian itu perutnya pecah, semua isi dalam perut keluar. Bahkan ketika kejadian itu Aisyah sudah tidak sanggup, dia pingsan. Sementara William melihat sosok makhluk berkepala kambing itu sedang mencabik-cabik Aisyah. Mungkin saja sosok makhluk itu hanya bisa dilihat William, dan William tercengang ketika sosok makhluk gaib itu, sosok iblis itu menarik sukmanya Jamilah. Di situ pun William terkulai lemas. Singkat cerita, dari sinilah mulai terungkap bahwa William ini melakukan persekutuan dengan
jin alias dengan setan ya. Aisyah pun meninggalkan William. Tidak lama dari kejadian itu, William seperti kayak orang gila. Ya bisa dibilang jadi gila lah. Dan pada akhirnya warga digegerkan melihat ada sosok mayat yang menggantung di pohon besar di samping rumahnya William. Ya betul, dia adalah William. William ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kembali ke sudut pandang Andi. Andi tetap saja tidak sadarkan diri, sementara Angga sudah bercerita kepada ayahnya dan ibunya, bahkan ke Kak Amel. Tidak menunggu lama, malam itu mereka satu keluarga berjalan untuk pulang. Perjalanan pulang sangat mencekam, apalagi ditambah derasnya hujan. Akan tetapi dengan telitinya, dengan fokusnya, ayahnya Andi mengendarai mobil. Tak terasa waktu sudah ditempuh 3 jam. Keluarga Andi sudah sampai di rumah. Andi ditidurkan di kamarnya, sedangkan ayah sedang sibuk menelpon seseorang dan ibunya Andi sedang ditenangkan oleh Kak Amel. Halo, assalamualaikum A. Waalaikumsalam. Tumben kamu nelpon malam-malam gini. Ada apa? Tanya Wak Agus. Wak Agus ini adalah uaknya Andi alias kakaknya ayahnya Andi. Ayahnya Andi menceritakan dengan detail ke kakaknya kejadian Andi ketika dia berada di villa dengan kondisi yang sekarang. Sebagai informasi, ternyata uahnya Andi ini adalah salah satu ulama besar yang ada di kota Garut. Bisa dibilang salah satu pemimpin pesantren yang ada di kota Garut yang sangat terkenal. Insya Allah, kamu yang tenang saja. Jangan lupa terus kau berdoa. Saya secepatnya ke sana dengan santri saya. Begitulah terakhir percakapan antara bapaknya Andi dengan kakaknya. Sudut pandang Panglima Belang. Di hamparan yang sangat luas, Panglima Belang terus saja bertarung dengan jin yang berkepala kambing itu. Jujur saja, Panglima Belang hampir kewalahan dan seolah-olah kekuatannya sangat luar biasa sekali. Entah sudah berapa lama pertarungan itu dilakukan antara Panglima Belang dengan jin yang berkepala kambing. Hai Belang, ilmumu masih di bawahku. Jadi sebenarnya kau bukanlah tandinganku. Ujar si jin berkepala kambing. Jangan sombong kau, cepat kau kembalikan sukmanya. Teriak si Belang ke jin yang berkepala kambing itu. Yang jelas saja sukma itu adalah sukma Andi. Bisa saja Belang, asal kau bisa mengalahkan diriku. Panglima Belang memicingkan mata karena yang setahu si Belang yang ditahan sukmanya adalah Andi saja. Akan tetapi Belang melihat ada 2 sukma. Belang merasakan ada 2 sukma. Siapa satu lagi? Ketika berkecambuk dengan pikiran itu, tiba-tiba sepertinya Belang ini lengah. Ada hantaman yang sangat keras di dada kirinya si Belang. Dan akhirnya Belang ini terpental sangat jauh dan mengeluarkan cairan darah yang begitu banyak di mulutnya. Sudah kau bilang ilmumu belum tinggi. Berani-beraninya kau mau melawanku, Belang. Benar saja. Belang kewalahan, seolah-olah badannya tidak bisa digerakkan. Sekitar pukul 1.30 dini hari, Wak Agus sudah tiba dengan beberapa santrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang, jawab ayahnya Andi. Singkat cerita, Wak Agus langsung menyeruak masuk dengan santrinya ke kamar Andi. Di momen itu, ayahnya Andi mau menjelaskan ke Wak Agus, akan tetapi Wak Agus langsung menepisnya. Tidak usah kau menjelaskan. Saya sudah tahu apa yang dialami Andi. Sekarang kau ambilkan beberapa air dalam botol. Dan jangan lupa ambil pembakaran. Yang dimaksud pembakaran itu adalah pembakaran buat membakar menyan ya sahabat Gilang Malam. Saat itu Wak Agus menginstruksikan ke beberapa santrinya untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dul, Angga, kau bantu Uwa sebisa mungkin ya. Ujar uanya Andi. Ayahnya Andi dan Angga sontak mengisyaratkan mengiyakan. Kembali ke sudut pandang Panglima Belang. Ketika akan dihantam dengan sebuah batu yang sangat besar, Panglima Belang dengan cekatan masih bisa meloncat dengan sisa-sisa tenaganya yang ada. Saat ini kondisi Belang sangat mengenaskan. Banyak luka yang terdapat di tubuhnya, sedangkan darah terus mengalir di mulutnya. Beberapa serangan terus dilakukan oleh jin yang berkepala kambing itu. Sementara Belang tidak bisa membalasnya dikarenakan tenaganya memang sudah seolah-olah terkuras dengan habisnya. Di saat si Belang semakin terpojok, tiba-tiba terdengar suara angin yang sangat bergemuruh dan menghantam sosok jin yang berkepala kambing itu. Anehnya, jin yang berkepala kambing itu terpental sangat jauh.
Wah. Panglima Belang mendengar teriakan kesakitan jin berkepala kambing itu. Jelas saja, Panglima Belang agak sedikit lega. Alhamdulillah ya Allah, atas pertolonganmu. Tidak lama Panglima Belang merasakan aura yang sangat besar, dibarengi angin dan wangi yang sangat begitu khas. Sontak Panglima Belang kaget karena sosok yang datang adalah sosok yang digambarkan seorang yang tinggi besar, gagah, berwibawa, berjubah putih, membawa tongkat, serta berikatkan sorban. Tubuhnya percaya. Assalamualaikum, hormat saya. Waalaikumsalam Belang. Terima kasih, kau telah berjuang menyelamatkan keturunanku. Sekarang kau berdirilah. Sontak saja Belang kaget. Jangankan untuk berdiri, bernapas pun rasanya sakit sekali. Akan tetapi Belang menurut saja. Ketika berdiri, rasa sakit itu telah hilang. Sementara Belang ini hanya ditepuk-tepuk 3 kali pundaknya. Tiba-tiba seolah-olah rasa sakit semua hilang dan energinya seolah-olah berlipat-lipat. Terima kasih Baginda. Sekarang kau hancurkan iblis itu. Karena kekuatanmu sudah berlipat-lipat dibanding dengan iblis itu. Ada kilatan hitam menyambar ke posisi si Belang. Kan tetapi dengan jarak yang beberapa meter saja, sosok jin berkepala kambing itu berhenti dan langsung menundukkan kepalanya seolah-olah memberikan hormat dan seolah-olah memberikan permohonan maafnya. Oh, ampun, ampun. Saya tidak tahu anak manusia itu adalah keturunanmu. Maafkan saya. Jangan binasakan saya. Ampun. Sontak saja si Belang kaget karena sosok jin yang berkepala kambing itu bisa dibilang iblis meminta ampun ke sang Prabu alias sang Baginda. Bukan aku yang menghancurkanmu, tapi yang menghancurkanmu adalah atas kelakuanmu sendiri. Mengerti kamu? Dan rasakan sekarang. Sosok pria yang berjubah putih itu mengisyaratkan Panglima Belang mengajarnya. Dengan hanya satu lirikan saja, Belang pun mengiyakan. Belang langsung melesat ke arah jin berkepala kambing itu. Akan tetapi jin itu dengan sigapnya akan meloncat menghindari serangan dari Panglima Belang. Akan tetapi dengan luar biasanya, pria yang berjubah putih itu mengangkatkan satu kepalanya seolah-olah jin berkepala kambing itu tidak bisa bergerak. Sontak saja Panglima Belang mencabik-cabik batang menghancurkan jin berkepala kambing itu. Dan akhirnya jin yang berkepala kambing itu musnah di tangan Panglima Belang. Terima kasih Baginda, ujar si Belang sambil merunduk melipatkan tangan kanannya ke dada. Seolah-olah menandakan rasa hormatnya. Akan tetapi sosok pria berjubah putih itu hanya tersenyum dan menganggukkan saja. Belang, sekarang kau ambil sukmanya si Andi. Dan satu lagi, perempuan itu nanti juga kau tahu sendiri. Baik Baginda. Segera Panglima Belang ini membawakan sukmanya Andi dan sukmanya Jamilah ke hadapan sang Baginda. Seolah-olah Andi dan Jamilah terbangun dari tidur panjangnya. Tak, Andi kaget karena ketika Andi buka matanya ada sang Panglima Belang. Sementara di sampingnya lagi ada Jamilah. Panglima, saya ini di mana? Tanya Andi kepada Panglima Belang. Nanti saja Den dijelaskannya. Panjang banget. Ada-ada aja nih Panglima, ujar Andi. Sontak Andi pun diboyarkan dengan mendengar dahaman yang sangat nyaring. Assalamualaikum Eyang. Kok Eyang ada di sini? Iya Cuk, tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah bisa kembali ke ragamu. Sebenarnya kamu ini adalah sukmamu dan itu adalah salah satu saudara jauhmu yaitu Jamilah. Masih ada keturunan dari Eyang. Sontak Andi kaget atas penuturan Eyangnya. Ternyata Jamilah ini adalah masih saudara jauh. Pantas saja mengisyaratkan alias seolah-olah meminta tolong supaya sukmanya diselamatkan oleh Andi. Ternyata ada ikatan batin
Bahkan ada ikatan saudara. Andi melihat Jamilah langsung maju ke hadapannya. Sontak Andi pun kaget. Assalamualaikum Eyang. Kalau memang aku adalah salah satu keturunanmu atau salah satu dari cucumu, kenapa sesuatu yang terjadi kepadaku kau tidak menolongku Eyang? Ujar Jamilah. Bukan aku tidak menolongmu, Cuk. Tapi ini adalah takdirmu, Cuk. Ada sesuatu di balik ini yang akan nanti kamu ketahui. Jawab seorang laki-laki yang berjubah putih ini. Ya bisa dibilang eyangnya Andi. Jangan kau menyalahkan siapapun. Bahkan apalagi kau mengumpat yang maha kuasa. Terima saja dan ikhlaskan. Suatu saat kau akan tahu jawabannya. Aku lihat Jamilah hanya mengangguk saja. Dan kamu Cuk, Andi, cepat kembali ke ragamu. Jangan sampai keburu terbit matahari. Bisa-bisa kau tidak bangun lagi. Ledek sang Eyang. Caranya gimana Eyang? Tanya Andi sambil menggaruk-garukkan kepalanya. Dan sontak saja Andi dikagetkan sama pegangannya Jamilah. Andi, terima kasih kau telah menyelamatkan Sukmaku. Nggak gitu Jamilah. Kita apalagi saudara. Iya, sama-sama. Sekarang Sukmamu sudah tenang juga. Sudah terbebas dari belenggu penahanan si jin kemparan itu. Ya, aku sebenarnya sih masih kangen ketemu kamu Jamilah. Suatu saat nanti saya berdoa juga. Kita akan dipertemukan lagi di suatu tempat yang berbeda. Ujar Andi. Jamilah hanya tersenyum ke Andi. Di satu permintaanku lagi. Tolong sempurnakan jasadku yang ada di bawah pohon besar itu. Ya intinya kamu kasih tanda atau ciri saja. Kalau ragaku dulu dikuburkan di sana. Ujar Jamilah ke Andi. Andi pun seolah-olah mengiyakan permintaan terakhirnya Jamilah. Iya Jamilah, insya Allah akan kutepati janjiku ini. Cuk, Jamilah, kau tetap di sini dulu bersama Eyang. Dan kamu Andi, cepat kembali ke ragamu. Kamu akan ditemani sama si Belang. Dan sekarang kamu tutup matamu ya. Baik Eyang, bismillah. Setelah Andi menutup matanya, beberapa detik saja dari situ, Andi mencium bau yang sangat wangi, yaitu bau kemenyan. Tiba-tiba Andi membukakan matanya. Sontak Andi kaget karena ketika Andi membuka matanya, tiba-tiba terdengar suara ucapan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Andi. Seketika Andi pun masih kaget dan Andi pun masih terheran-heran apa yang terjadi pada dirinya. Karena Andi waktu itu seolah-olah merasakan baru bangun tidur saja dan tiba-tiba membuka matanya begitu banyak orang. Ada ayahnya, ada Kak Angga, ada Wak Agus, ada ibu, ada Kak Amel dan beberapa santrinya Wak Agus. Syukur Alhamdulillah Andi, kamu sudah sembuh. Ujar Wak Agus. Iya, gimana Wak kabarnya? Sehat? Andi malah menanya kabar Wak Agus. Udah kamu istirahat dulu, jangan banyak omong, jangan terlalu banyak omong. Paham? Iya Wak Agus, iya. Ujar si Andi. Andi dikagetkan juga melihat sosok Panglima Belang dan sosok Desi. Tapi Angga seolah-olah ngerti, paham. Karena Desi mengisyaratkan kode. Jadi waktu itu Andi pun hanya membalas senyumannya saja. Andi menuturkan ke gua sebagai penulis. Ternyata ketika Andi bangun, benar-benar Andi tidak tahu apa yang terjadi. Andi seolah-olah lupa dengan yang namanya Jamilah. Bahkan Andi pun seolah lupa waktu ditawan oleh sang jin berkepala kambing waktu itu ketika diambil sukmanya ditawan di pohon yang sangat besar. Andi ingat sekali waktu itu lusanya setelah kejadian. Wak Agus bersama keluarga termasuk Kak Angga, Kak Amel, termasuk saya juga katanya Andi. Dia kembali lagi ke villa yang ada di Subang itu. Dan di sana melakukan seperti ritual atau syukuran. Yang jelas-jelas di sana Andi benar-benar ingat kembali apa yang dialami ketika Andi tidak sadar kurang lebih beberapa jam itu. Wak Agus memimpin doa. Ketika itu Andi memicikkan mata sebelah kanan. Andi melihat sosok Jamilah yang begitu cantiknya.
Wanita berparas Indo-Belanda tersenyum kepada Andi dari jauh sana. Andi pun membalas senyumannya dan mengatakan, "Janjiku sudah kutepati ya Jamilah," ujar Andi dalam hati. Selesai. Baik sahabat Gilang Malam, ini cerita Andi tentang Jamilah dan jin berkepala kambing. Ini menurutku luar biasa ya. Jadi gimana ya, ini alurnya kena ya kalau aku nanti sebagai pendengar ya. Beda dengan ketika aku menceritakan juga. Tapi jujur saja, ada beberapa part, ada beberapa sesi yang memang ketika aku bacakan seolah-olah badan ini merinding ya. Seolah-olah merasakan kehadirannya. Ini swear ya sahabat Gilang Malam. Makanya saya uploadnya agak lama nih. Jadi benar-benar ketika saya mengisi suara itu banyak yang terhenti atau terjeda ya karena harus diulang-ulang lagi. Jadi yang saya ambil dari kesimpulan cerita Andi tentang Jamilah dan jin berkepala kambing ini adalah jangan pernah siapapun mensekutukan Tuhan ya. Karena mungkin setahu saya di agama manapun untuk mensekutukan Tuhan itu tidak boleh ya. Baik, sekian sahabat Gilang Malam. Semoga sahabat Gilang Malam terhibur ya, karena bisa dibilang ini konten hiburan ya. Jadi saya berusaha untuk menghibur dan intinya sahabat Gilang Malam mendapatkan wawasan baru atau ya bisa dibilang oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata ini tuh ada ya. Nah intinya seperti itu ya. Dan sahabat Gilang Malam tidak lupa yang belum subscribe segera di subscribe ya dan tekan tombol loncengnya supaya video dari Gilang Malam ini terupdate di channelnya kalian. Dan channel Gilang Malam ini akan terus selalu berkembang ketika kalian support ya. Baik sahabat Gilang Malam, tidak mengurangi rasa hormat apabila ada salah-salah kata, intonasinya nggak enak, tolong dimaafkan ya, maafkan saya dan tolong dimaklum. Nah sekian dulu sahabat Gilang Malam, tunggu cerita Andi di part selanjutnya. Jadi part Andi tentang Jamilah ini berjudul Jamilah dan jin yang berkepala kambing selesai ya. Baik sahabat Gilang Malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.